Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke bagian kedua ya dari sektor perdagangan, di mana untuk LPPF di apa di penutupan hari Senin minus 1,1% ya, di 1690. Untuk stock RS-nya nih dia di area overbought ya, masih golden cross ya di sini ya guys ya. Tapi probabilitasnya sih lebih banyak nanti akan cenderung untuk dia dead cross ya dalam sepekan ke depan ya guys ya. Sedangkan untuk MACD-nya nih golden, untuk weekly-nya golden ya, stock RSI. MACD-nya masih dead cross ya dia ya. Jadi untuk LPPF ada peluang ini ya guys ya, ada peluang untuk dia ini ya masih ini ya guys ya, rebound minor ya guys ya dalam waktu dekat, cuman terbatas saja saya pikir ya dalam sepekan ke depan. Itu level resistor 1785 ya, cuman saya pikir sih untuk sepekan ke depan sih nggak akan di break up ya level 1785. Jadi dia kecenderungan sih masih cenderung gerakannya masih menyamping ya guys ya, menyamping aja. Jadi untuk LPPF ada kecenderungan untuk dia, karena ini di area overbought. Untuk size RS-nya dia ada kecenderungan untuk dia koreksi minor ya guys ya. Kalau dia terjadi dead cross, kalau ini belum dead cross ya, cuman udah resiko untuk probabilitas dead cross-nya itu lebih besar ya guys ya. Itu. Jadi saya pikir sih untuk LPPF saran saya sih mungkin mending ini ya, untuk untuk antri aja guys ya, untuk kalau mau di level support di 25 ya gitu. Jadi saya pikir untuk LPPS sih dalam kisaran ini ya, 1625 sama 1785 ya guys ya. Jadi, tapi kecenderungannya lebih lebih ini lebih probabilitasnya lebih banyak untuk dia turun lagi ya daripada untuk melanjutkan tren kenaikannya. Jadi saya pikir sih mending saya pikir antri aja di 1625 ya untuk mau beli gitu. Karena untuk sinyal pembalikan, indikator pembalikan sinyalnya sih belum cukup kuat ya guys ya, untuk untuk di keep lama ya guys ya. Jadi saya pikir sih untuk LPPF sih tunggu aja ya di 1625 kalau mau masuk. Cuma sebenarnya sih untuk penurunan sih udah terbatas ya gitu sebenarnya, untuk untuk turun di bawah 1625 sih kayaknya udah susah sih gitu. Kan kalau lihat dari indikator yang ada sih sebenarnya seimbang ya untuk weekly sama daily, untuk dead cross maupun golden cross ya, dua-dua ini sebenarnya 50-50 ya peluangnya ya. Cuman kalau lihat nanti kita acuannya IHSG untuk makronya, jadi cenderung untuk dia akan rebound. Cuma dari untuk status RSI yang daily-nya sih probabilitasnya akan cenderung turun gitu. Jadi saya pikir sih untuk LPPF mungkin kalaupun masuk mungkin di antara middle guys, antara 1625 sebagai ekspor dan di 1785, di tengah-tengah aja saya pikir ya, sekitaran kalau di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah ya sekitaran ini ya, 1685 1690 ya kalau mau masuk ya guys ya. Di level sekarang ini sih sebenarnya sih. Gitu kalau di ininya ya, di kita ambil middle-nya ya gitu ya. Cuman kalau ya untuk naik ya, jadi saya pikir tekanan juga kalau sampai 1625 sih kayaknya untuk di minggu ini sih cenderung ini ya, agak agak 1625 ya, biasanya sendiri trennya positif ya. Jadi kecuali ya sih trennya negatif itu baru ya 1625 sih memungkinkan ya. Cuman kalau positif trennya sih
Saya pikir sih di middle lane-nya ya kalau untuk mau masuk ya, ya sekitaran inilah ya 1685, 1690 ya level sekarang ini ya kalau mau masuk ya guys ya. Ini juga sama ya untuk di akhir tahun ya guys ya. Ini kan uh, mungkin banyak ini ya, banyak kebutuhan ya untuk Natal dan tahun baru ya guys ya, untuk nanti banyak yang belanja ya untuk barang-barang konsumsi ya. Jadi itu akan meningkatkan pendapatan perusahaan ya kalau dari sisi fundamental ya guys ya. Itu untuk LPPF. Jadi saya rasa kalau antri ya di level sekarang ini ya 1685, 1690 kalau untuk masuk. Jadi untuk katalisnya yaitu ya adanya belanja di akhir tahun ya guys, Natal dan tahun baru itu ya untuk LPPF. Itu karena tekanan pun juga udah terbatas ya sampai 1625 dan itu pun terasa sulit ya untuk di ini ya. Jadi cenderung lebih menyamping dia sebenarnya guys ya, menyamping ke kanan ya gerakannya ya guys ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada CSAP ya. Ini operator mitra 10 ini hari ini minus 1,5% ya di 635. Cuma kita lihat indikatornya dead cross ya, status RSI, MACD-nya ada peluang dia dead cross juga. Weekly-nya dia ini dead cross, status RSI, MACD-nya di golden. Jadi cenderung sih untuk CSAP ini untuk selama sepekan ke depan cenderung untuk ini ya guys ya, ditekan ya guys ya untuk pergerakan sahamnya ya. Walaupun ini udah break up ya guys ya, break up dari downtrend channel untuk apa namanya, untuk ini ya harganya ya, dan juga break up dari descending triangle ya. Cuman dalam jangka pendek sih saya pikir ini akan tertekan ya dari indikator yang ada, tertekan bukan mungkin terbatas ya guys ya. Jadi cuman terbatas kayak ini supportnya ya di 590 ya guys ya, kalau mau dia tertekan turun ya guys. Jadi saya pikir kalau antri ya di level itu ya guys ya, untuk kalau mau masuk ya di 590 ya untuk level entry point ya masuk ya. Itu jadi itu CSAP cenderung dalam satu pekan ke depan sih cenderung untuk dia melemah ya guys, cuma terbatas aja ya, di 590 untuk level supportnya. Itu selanjutnya terakhir ya, MAPI ya. Untuk MAPI di Senin ini ditutup di 1780 ya, minus 0,28%. MACD-nya nih golden, stokes RSI ini di area overbought ya. Ini probabilitasnya lebih banyak untuk dia dead cross ya dalam sepekan ke depan ya. Untuk weekly-nya ini golden cross, stokes RSI MACD masih dead cross ya. Itu jadi saya pikir untuk MAPI ini terlihat ya, ini udah break up ya dari pola descending triangle sama downtrend channel udah break up, cuman posisinya dia ini overbought, jadi probabilitas lebih banyak nih dia akan terjadi penurunan ya, turun ya guys ya. Jadi terjadi nanti dead cross ya dalam sepekan ke depan ya. Jadi kalau dia dead cross di sini di area overbought cenderung untuk ini false break ya. Jadi cenderung nanti untuk dia tertekan ke bawah lagi ya guys ya untuk MAPI. Saya pikir sih untuk MAPI mungkin ini guys ya, untuk kalau mau melakukan pembelian di ini ya, di level supportnya ya, ini di level 1680 ya, level terkuat itu. Jadi saya pikir untuk MAPI sih ini ya mungkin dihindari dulu ya untuk dalam jangka pendek ya. Kalaupun masuk di level bagus sih di 1680 ya guys ya, untuk harga di supportnya guys ya. Cuman kalau lebih pendek lagi ya, yang paling terdekat lagi ya, mungkin sekitaran di kalau masuk
di di 17.10 ya guys ya, kalau mau masuk ya guys ya. Itu. Oke, jadi itu MAPI dalam sepekan ke depan Sapphire sih akan masih dia akan tertekan ya guys. Dalam jangka pendek ya, minor aja sih sebenarnya sih di level terkuat supportnya di 16.80 ya untuk support. Oke guys, Sapphire itu guys untuk bagian yang kedua. Nanti kita sambung bagian yang terakhir yang ketiga ya. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.